Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan seri kedua dari rekaman yang pertama. Baik, teman-teman semua, saya izin untuk men-share PowerPoint materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan ini. Jadi konsentrasinya pada konsep pembinaan komunitas, partisipasi, dan kelompok dinamik. Ada satu eh, asrama ya, satu kumpulan mahasiswa. Ini saya sampaikan oleh saya sendiri, Agung Wiono, saya purna bakti di KKTSH FTS LITB. Baik, eh, outline-nya lebih seperti berikut. Pertama konsep asrama, ya mungkin perlu ada buku saku gitu ya, yang disampaikan kepada mahasiswa sehingga punya pegangan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan piramida kebenaran ilmiah. Nah, jadi kita terikat pada sebuah komunitas, di mana komunitas kembali kita di perguruan tinggi, itu perlu pastikan bahwa berbagai hal yang kita lakukan bisa kita diskusikan secara transparan, hmm, accountable, fairness, baik mengenai keuangan maupun mengenai keilmuan. Ya. Itu yang ketiga, pembinaan masyarakat, mahasiswa. Ini yang istilah lama yang kita dapat tapi sangat, sangat relevan untuk tetap disampaikan. Pembinaan masyarakat dan mahasiswa dengan Ipolek Sosbud Pentek Lin Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, pendidikan, teknik, nah, lingkungan, pertahanan, dan keamanan. Jadi saya kira mahasiswa maupun masyarakat perlu memahami bahwa ini semuanya perlu diedukasikan. Keempat, konsep implementasi dari ini psikologi sosial yang saya dapat dari teman-teman dari dosen Unpad, itu implementasi dari DISC, ini pengenalan diri, TPB, Theory of Planned Behavior, behavior yang direncanakan, jadi komunitas itu behaviornya akan ke arah mana. Jadi kalau asrama sebagai miniatur Indonesia, maka ya menuju tujuan Indonesia, negara yang eh, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dengan segala modifikasinya, serta Pancasila ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta seluruh modifikasinya. Kemudian organizational behavior, maka setelah atau bersamaan dengan membina komunitas itu, bagaimana organisasi formal kita. Kemudian contoh implementasi untuk mahasiswa dan penutup. Oke, Oke, kita masuk ke piramida kebenaran ilmiah di komunitas. Teman-teman semuanya, ya, rekan-rekan mahasiswa dan dosen eh, penerus penerus saya sudah pernah bakti jadi penerus pembinaan karakter di perguruan tinggi khususnya di ITB karena saya alumni ITB saya tertarik kalau diminta untuk hadir kembali untuk jadi narasumber atau sesuai dengan kebutuhan pimpinan, kebutuhan komunitas. Insya Allah saya bersedia untuk tetap membekali amal soleh ya untuk menuju akhir dari waktu. Masya Allah. Ya, jadi piramida kebenaran ilmiah komunitas relatif. Jadi saya kira mahasiswa harus menyadari bahwa mereka datang dari segala seluruh penjuru sudut-sudut Indonesia. Bahkan satu komunitas saja itu bisa jadi keluarganya berbeda-beda. Nah, maka kita lihat di sini, misalnya komunitas A, katakanlah ada Jawa, ada Batak, ada Bali, ya, ada Sumatera, ada Papua, gitu dan seterusnya. Itu mereka punya kebenaran ilmiah komunitas relatif satu dengan yang lain. Jadi saya jelaskan kepada mahasiswa, seandainya kalau Anda menikah komunitas A dan komunitas D, maka perlu dibentuklah komunitas AD, komunitas AB, komunitas CD. Ini kebenaran ilmiah dari dua komunitas. Dalam hal ini dua keluarga besar kalau Anda menikah, ya. Di antara komunitas A dan komunitas B, itu dah.
Satu komunitas saja bisa berbeda karena kebiasaan keluarga TK, SD, SMP semua berbeda. Gitu. Apalagi berbeda suku. Dan tetapi memang kita akhirnya berbeda bangsa, berbeda negara itu menjadi satu kesan dunia. Kita ingin membangun peradaban dunia. Gitu. Sehingga kita perlu sadar bahwa memang kebiasaan saya, kebenaran relatif ilmiah saya berbeda dengan yang lain. Untuk itu perlu kita kita dialektikakan. Komunitas A, B, komunitas C, D, komunitas seterusnya. Ya. Demikian juga terus naik ke atas, kalau A, B, C, D jadi satu, ini komunitas A, B, C, D. Jadi semakin tinggi amanah seseorang, dia semakin menyadari bahwa komunitas yang dia pegang adalah komunitas yang lebih besar. Apalagi level Indonesia, komunitas A, B, C, D, E ke seluruh Indonesia. Dia harus menyadari bahwa kebenaran relatif Indonesia adalah disepakati Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dengan segala modifikasinya. Itu kesadaran ini kita semua, karena mahasiswa khususnya, generasi muda, tahun 45 nanti, apalagi jadi pimpinan, itu harus menyadari apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, ya. Bahkan ada yang pikirkan, itu menyangkut Indonesia, Pancasila yang paling sederhananya. Bila untuk dirinya sendiri, keluarganya sendiri, itu masih di level komunitas A doang tadi. Bahkan belum komunitas AB dengan keluarga orang lain. Nah, kalau di Indonesia, itu udah berapa juta keluarga. Gitu. Ini penyadaran ini tidak mudah. Tidak mudah. Harus dalam praktek dengan komunitas, oh iya. Gitu ya. Tidak mudah, betul-betul tidak mudah. Rabbana ablana minas zalimin. Ya, jadi eh, penyadaran bahwa kebenaran mutlak itu hanya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala bagi muslim, kita menyadari Pancasila Ikatan Indonesia, jadi kebebasan juga bagi muslim untuk ketuhanan Maha Esa adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bagi muslim, yang non muslim tentu menafsirkan yang lain nggak apa-apa. Ya, terikat dalam sebuah komunitas Indonesia Pancasila. Sehingga kita bergerak di lingkungan, di lingkaran itu. Untuk kebebasan pribadi, dan memang harus demikian. Sedemikian kita punya kebebasan pribadi, tapi juga pada saat yang sama ada ikatan komunitas yang harus kita bawa agar kita bahagia bersama. Demikian kurang lebihnya. Ya. Jadi piramida kebenaran ilmiah komunitas relatif ini puncaknya adalah memang kebenaran mutlak. Itu hanya masa dalam Pancasila kita. Tapi masing-masing kita memang harus berani menyampaikan, mengekspresikan kebenaran ilmiah komunitas relatif, tetapi didialektikakan terus A, B, C, D sampai A, B, C, D, X yaitu kebenaran relatif Indonesia yaitu Pancasila. Baik, ini pemahaman mendasar yang dengan demikian kita ada hati-hati gitu ya ketika ini karena integritas tujuan kita apa? Tujuan kita untuk trust dan integritas. Kalau trust integritas itu kita pegang, maka kita akan enak pada posisi mana kita sedang bicara, gitu ya. Nah, tidak mudah ini. Tidak mudah. Tanpa dilatih di komunitas, maka dia hanya membawa dirinya sendiri. Dan repotnya kalau sampai ada error di dalam dirinya, kita nggak tahu juga. Itulah yang lagi-lagi nyambung ke arah sini adalah sampai ada mahasiswa yang lompat ya, di lantai 27 ini karena tidak memahami sebenarnya kebenaran mutlak itu Tuhan yang Maha Esa di sana. Jadi kalau eh, karena satu dan lain hal dia overthinking, depresi, dia harus kembali, sesungguhnya saya akan kembali pada Allah. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali dengan membawa bekal-bekal sesuai aturannya. Gitu. Jadi siapapun, agamanya apapun, pasti nggak suka kalau sampai ada anak yang kemudian putus asa dan seterusnya, apalagi sampai lompat, ya seperti itu dan seterusnya. Maka kita jaga bersama pada saat yang bersama ini sekaligus untuk menguatkan bahwa siapapun kamu, kamu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Tuhan Yang Maha Esa, kamu adalah anak kesayangan ibu bapakmu. Itu apapun situasinya, ya. Misalnya kalau kita kembali ke mahasiswa ITB, kamu TBB gagal 1 tahun, nggak apa-apa. Ya udah berjuang lagi ya sudah dievaluasi kemarin kenapa sampai gagal 1 tahun. Masih ada 1 tahun kedua. Ya kamu tetap anak tersayang, anak kesayangan ibu bapak dan seterusnya. Nah apalagi ini 1 semester juga belum ya 1 tahun juga belum. Jadi ayo berjuang terus berjuang. Iya selamat menikmati indahnya perjuangan. Nah gitulah kurang lebih.
Ya, kita punya Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita berjuang ya, bersama teman-teman di luar komunitas itu. Oleh karenanya bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang ada yang memberikan kesempatan itu. Apakah kelas sesuai TPP-nya T berapa, T1, T13, T5, dan seterusnya. Itu mendiskusikan permasalahan pribadi, keluarga tertentu sesuai dengan batasan-batasan situasi kondisi yang ada. Baik, selamat menikmati indahnya perjuangan. Baik, yang berikutnya, slide berikutnya. Yang berikutnya adalah, nah, kita masuk ke pembinaan masyarakat atau mahasiswa nah, sesuai Ipolexosbud Hamkam. Ya, ya, mudah-mudahan ini sudah dalam keadaan. Hmm, Oke, saya cek dulu. Ya, saya teruskan pada poin 3, pembinaan masyarakat mahasiswa tentang kehidupan kita berbangsa dan negara. Jadi karena asrama ini, baik asrama sama ITB, asrama ITB, atau asrama-asrama yang lain, itu sudah perguruan tinggi, itu miniatur Indonesia, kita perlu membina adik-adik tadi untuk Indonesia masa depan. Katakanlah Indonesia 2045. Ya. Apa yang dibinakan? Semua aspek perlu dipahami, walaupun nanti kemudian aspek mana yang dikonsentrasikan pada masing-masing tadi. I, Pol, Lek, Sosbud, Penteklin, Hamkan perlu dipahami oleh dari cara calon pemimpin bangsa tadi. Ideologi, iyalah, kesepakatan kita ideologi Pancasila, gitu. Bahwa ada yang sana sini, ya sadarlah kalau engkau jadi kader bangsa, ini ideologi bangsa. Politik Pancasila yang seperti apa? Ya ini kita baca ini bagaimana riwayat-riwayatnya Pancasila itu dari Bung Karno sampai sampai sekarang mana yang plus, mana yang minus, gitu ya. Hati-hati karena dengan kekeliruan ini akan repot sekali jadi pelajaran bagi seluruh anak bangsa. Ya. Ekonomi, demikian juga ekonomi seberapa kita boleh berusaha ekonomi dalam ekonomi Pancasila ini. Jadi pernah dulu ada ekonomi Pancasila, politik Pancasila, jangan alergi ya. Memang kadang-kadang kita dijauhkan dari Pancasila untuk dihantamkan di antara kita, jangan gitu. Kita punya kesepakatan yang luar biasa indahnya ini. Ipolexos sosial, sosial budaya Pancasila. Kita harus menerima budaya, sosial budaya. Bahwa kita punya kebenaran ilmiah yang puncaknya masing-masing, that's no problem, that's okay. Udah pasti suami istri aja masih berbeda, apalagi eh, ini dalam beda partai, beda suku bangsa, ya beda konsentrasi, udah pasti berbeda. Dan itulah maka kita saling mengenal. Pendidikan, teknologi, lingkungan, pertahanan keamanan, dan seterusnya. Nah, pertahanan keamanan apalagi nih? Kita berbatasan dengan Singapura, Malaysia, ada Amerika, ada Cina, ada Rusia, Masya Allah, ya. Ada problem sana di Timur Tengah, dan seterusnya. Ya kita pahami itu semuanya sebagai pertahanan keamanan bahwa kita punya Indonesia yang harus dijaga kedaulatannya. Jadi pasti orang yang ingin mengalahkan Indonesia bersaing kadang-kadang agak licik itu tidak bisa dihindarkan. Nah, tentu kita harus bermain dengan cara yang elegan ya. Inilah Pancasila, gitu. Inilah Indonesia. Kita diperkenalkan Ankam tadi. Baik, kita lihat slide berikutnya. Apa itu? Nah, pembinaan karakter berdasarkan kebenaran ilmiah relatif dengan contoh perilaku. Ya, ini mengajarkan, menyampaikan public education ini di Epalog tersebut Penteklin Hamkam. Nah, kalau yang saya kebetulan sipil air, Sitlakom ini public education tentang survei, investigasi, desain, dan acquisition, construction, operation, maintenance ini saya sipil air. Ini juga sekali terkait infrastruktur tadi. Bagaimana infrastruktur bagus, tidak korupsi, gitu. Ya. Nah, kemudian memajukan
bangsa dan negara dengan Ipolexosbud dan seterusnya. Oke, menuju mana? Menuju masyarakat adil dan makmur di sila kelima tadi. Adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan modifikasinya. Nah, apa terus ini target time scale-nya berapa? Teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa dan dosen muda penerus perjuangan bangsa. Master plan itu dengan karakter itu bisa bisa 50 tahun, baru 100 tahun juga udah bagus gitu ya. Ya. Nah, minimal saya kira 25 tahun yang digabungkan dengan fisik tadi. Yang paling pendek dari 25 tahun untuk menyiapkan pembinaan karakter. Oleh karena kalau tahun sekarang tahun 25-an, 25 tahun lagi tahun 50, itu masih mungkin kita mengejar karakter bangsa seperti apa yang kita inginkan. Pembinaan karakter bangsa ini perlu disepakati dan diketuk oleh DPR dan mengikat seluruh stakeholder negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bergantinya presiden, gubernur, bupati, wali kota, ini perlu tetap terus mempunyai eh, pegangan ya, yaitu master plan dari pendidikan karakter bangsa ini. Tidak mudah, teorinya mudah, tapi Masya Allah, demikian susah. Kadang orang lupa bahwa kita dikaruniai Indonesia yang indah ya. Gitu. Nah, lalu bagaimana proses berikutnya? Proses berikutnya, kebenaran relatif ini perlu dijaga oleh sebuah sistem komunitas perguruan tinggi dengan praktikumnya, dengan penelitiannya, ya, dengan mahasiswanya, mahasiswa S1, S2, S3, untuk mempelajari pendidikan karakter secara umum ini, dan kemudian konsentrasi di setiap perguruan. Misalnya nih, ideologi diserahkan kemana nih? Dititipkan ke perguruan tinggi mana nih? Misalnya ideologi dan politik serahkan ke Universitas Indonesia, gitu ya. Universitas Indonesia ada praktek dengan kebenaran ilmiah relatif ideologi politik. Ada tugaskan kepada mahasiswa saya satu S2 S3 sesuai bidangnya tentunya untuk mempraktikkan itu dan dideklarkan, disampaikan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, ideologi di jurnal dan seterusnya. Sehingga ideologi politik yang benar, relatif benar untuk Indonesia seperti apa sih? Sehingga orang-orang juga terbawa, oh berideologi di Indonesia itu begini, berpolitik di Indonesia seperti ini. Misalnya kemudian kedua, ekonomi. Coba politik dan ekonomi UGM misalnya gitu. Pak UGM ada praktek politik ekonomi sosial kayak gitu. Tadi UI ideologi politik, UGM politik ekonomi sosial, praktekkan kepada mahasiswamu bagaimana kondisi ekonomi sosial yang baik dipimpin sebuah politik idealisme untuk membangun bangsa ini mandiri mulia, ya, berkeadilan, ya, adil bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, bukan hanya pemimpinnya saja, bukan pemimpin politiknya saja, bukan para elitnya saja, apalagi kalau kemudian ada unsur asingnya, wah ini bahaya sekali gitu. UGM praktek politik ekonomi sosial. Kemudian apa? Budaya lain lagi, sosial budaya mana ya? Sosial budaya misalnya mana perguruan tinggi lagi yang lain. Nah, Unpad misalnya ya. Kemudian eh, sosial budaya pendidikan UPI misalnya gitu. Teknologi ITB, IPB, teknologi ITB konsentrasi pada teknologi apa, IPB konsentrasi teknologi apa. Sehingga waktu penerapan teknologi juga berdasarkan keberadaan ilmiah yang dibangun oleh universitas terkait. Jadi tidak asal-asalan misalnya nih. Mohon maaf, ini agak melenceng tetapi penting saya sampaikan. Saya pernah datang pada satu daerah. Permasalahannya ini apa sih daerah ini? Oh, permasalahannya ini banjir gitu. Oh, kok banjir? Banjir mana konsentrasinya? Banjir ini, kota ini gitu. Kota ini kok banjir? Loh, kenapa solusinya begini gitu? Nah, ini harus kebenaran ilmiah yang ditunjukkan. Ya, satu ketika saya membawa materi itu saya presentasikan di Jepang, ya, di Profesor Sasaki Sensei ketika itu di Yokohama sampaikan presentasi, this is irrational, irrational uh, decision. Kenapa? Ya tentu saya bukan pada tempatnya untuk menyampaikan sesuatu ini. Kenapa irrational? Ya, because actually mestinya keputusan teknologi itu yang ini solusi dari permasalahan itu, gitu kan. Lalu, ya kenapa yang dipilih yang itu? Ini karena kecenderungan politiknya ke arah sana, gitu. Nah, do you know how to make it to be rational? Oh, oh kamu? Oke, kamu. Nah, jadi diajak diskusi saya, gitu. You know how to make it to be rational, seperti membangun deep tunnel di Tokyo ini, gitu.
Baik. Kalau Anda sudah mendesain secara teknis, itu visible. Kemudian ketika bicara ekonomis, kemudian ternyata dana tidak cukup, APBN tidak cukup, ngajak APBD juga ya nggak cukup, ngajak misalnya swasta itulah yang dibangun untuk deep tunnel di Tokyo. Swasta yang mendapatkan keuntungan dari deep tunnel sehingga banjir di kota Tokyo itu berkurang, itu harus ikut bertanggung jawab untuk nyumbang pembangunan dari deep tunnel di Tokyo tadi. Terus visible-nya dari mana? Visible ekonomi dari APBN nggak cukup, APBD nggak cukup, swasta, nah swasta itulah yang harus diajak oleh undang-undang yang akan mengesahkan mengesahkan dari permasalahan pembangunan fasilitas teknologi itu untuk ikut bertanggung jawab. Kalau diketok undang-undang, akhirnya politik menjadi undang-undang, maka kemudian seluruh masyarakat dan swasta bertanggung jawab ikut membantu membiayai pembangunan yang berteknologi itu. Ini perlu disampaikan ini di ITB, IPB, ITS ya, yang teknologi ini perlu memahami bagaimana ini pembiayaan teknologi ini gitu. Kenapa? Untuk menyelesaikan ini gitu. Bukan kebalikannya malahan gitu. Bukan kebalikannya di mana teknologi dimanipulasi oleh ekonomi, oleh politik, sedemikian sehingga biaya APBN, APBD, biaya masyarakat itu dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang mengambil keuntungan ekonomi dan perlu kong kali kong dengan politisi yang bertugas saat itu dan itu bisa cenderung pada terjadi setiap saat dimanapun ada. Nah, inilah karakter ini yang perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat bahwa ini ada politik anggaran tingkat tinggi yang harus dipahami oleh kawan-kawan yang sedang di politisi. Saya bukan tidak punya kapasitas sama sekali di bidang politik, tapi saya menikmati indahnya menemani teman-teman mahasiswa untuk membangun karakter diri, untuk tidak stres, untuk tidak depresi, menikmati indahnya perjuangan ini. Nah, masalah politik yang bagaimana silakan ya. UI, ideologi politik UI membahas itu, UGM ya, politik ekonomi sosial, kemudian dan seterusnya ya, UP, Unpad, ITS dan perguruan tinggi yang lain, USU, Unhas dan sebagainya. Ini penting karena kemudian kalau tidak ini eh, dibuka secara ilmiah, kita nggak ngerti. Nah, ketika saya diminta oleh Profesor Sasaki untuk diskusi itu, nah kalau begitu, ini kalau kamu bilang irasional, kamu bawa ke dalam ruang DPR dan terbuka. Jadi jangan hanya di ruang DPR yang sempit itu seolah-olah mewakili pada mereka sudah terikat oleh sebuah kepentingan politik yang spesifik, yang sempit, tapi terbuka oleh keseluruhan, seluruh terbuka aja diskusi terbuka. Ya, open discussions itu ini gimana nih? Ini satu daerah nih misalnya banjir, solusinya apa nih? Si A atau B, gitu kan? Wah, kalau A nggak menguntungkan, dananya kurang, gitu. Mestinya B bisa menguntungkan, ya seperti ini dan seterusnya. Ya oke, kalau alternatifnya A atau B, apapun situasinya politik terbuka, apa masukan-masukannya dan keputusan terakhirnya itu adalah memang politik anggaran. Politik anggaran itu kemudian terbuka. Jadi keputusan visibilitas itu menjadi rasional karena politik yang putuskan. Ketika Anda tidak keputusan itu tidak melalui jalur terbuka, politik, transparan, accountable, fairness, maka orang bilang, that is irrational decision gitu. Ya, nggak ada sekarang, karena nggak dibuka. Tapi kalau dibuka apa adanya, ya udah kita nggak cukup uang nih kalau alternatifnya A ini gitu. Maka terpaksa alternatif B karena harus mengikutkan ini. Ya siapa partai politik mana yang bertanggung jawab? Teknologi mana ITB, mana IPB, mana ITS gitu. Gimana analisisnya gitu. Nah, kalau misalnya oh nggak begitu, ya harus pelaksana tugas tadi, mau presiden, mau gubernur, bupati, wali kota, harus mengikuti kebenaran ilmiah yang diajukan. Setidaknya dialek yang sangat serius dengan perguruan tinggi yang sedang membahas itu. Bukan politik sesaat yang sedang bertugas langsung memutuskan. Kemudian perguruan tinggi perlu perlu mengikuti, keliru kebalik. Kita semua manusia di dunia ini memerlukan bimbingan moral etika untuk bahagia. Yang membuat bahagia itu moral etika, tentu materi tercukupi. Tapi yang utama moral etika.
Ketika moralitika diabaikan, maka kemudian oh, udah gerundel gitu loh bahasa ininya. Nah, itulah maka kemudian perguruan tinggi harus mengawal keberadaan ilmiah itu. Kalau tidak demikian, bisa kebalikannya, malah kemudian di perguruan tinggi rebutan proyek. Ya, ini yang jadi keliru. Enggak, perguruan tinggi harus ya sistem sedemikian sehingga perguruan tinggi itu menerima penelitian, pengabdian masyarakat, dan seterusnya itu berdasarkan tugas amanah bangsa, bukan perorangan, bukan per lab, bukan rebutan proyek. Gitu, Rabbana ablana minas salim. Dan sampai ini lain waktu kita di lebih detail lagi. Belum lagi kemudian lingkungan, pertahanan, keamanan. Gimana tentang lingkungan supaya tidak merusak lingkungan dan seterusnya. Ini tugaskan kemana-mana. Pertahanan keamanan, ya ada universitas pertahanan itu terus di oke, gimana nih pertahanan? Ya, ya, saya pernah bertugas di perbatasan Malaysia ya di Kalimantan ya, dan itu kawan-kawan kita yang bertugas di sana itu berat sekali perbatasannya karena hanya pakai ban ban mobil ada juga pakai apa tembok pakai tugu gitu bagus itunya lebih mudah gitu. Gitu. Dan masyarakat kita kadang ada yang cuman apa ya pertahanan keamanan ini perlu diberikan juga fasilitas teknologi ekonomi agar mereka merasa bagian dari Indonesia gitu ya. Itu yang waktu itu kami dibinaan membuat PLTMH PLTMH di perbatasan itu agar mereka merasa sebagai orang Indonesia mendapatkan listrik dari Indonesia gitu. Dan seterusnya lah ya. Karena keabsahan keamanan jadi bela negara itu yang teknologi dari teknologi ya, eh, untuk sekaligus sekali lagi untuk pertahanan keamanan di perbatasan itu merepot sekali mereka. Baik, nanti kita lain waktu kita diskusi lagi. Kita teruskan dulu. Nah, berikutnya bagaimana sih ini untuk adik-adik dari tingkat satu sampai dengan yang jadi asisten atau bahkan nanti syukur-syukur S2 S3 saya belum masuk ke sana. Itu yang tinggal di satu komunitas di asrama itu membekali dirinya untuk memahami itu semua yang tidak mudah ya. Tidak mudah. Kenapa? Karena tingkat satu saja udah TPB tegang. Ya, itu juga kita harus memahami bahwa hati-hati membuat pendekatan-pendekatan sedemikian sehingga seberapa kapasitas anak-anak kita di TPB kita kurangi yang menurut saya malah karakter diutamakan, pendidikan karakter utama, artinya mereka harus bahagia, rileks, tetapi memang adil ya. Siapa yang dapat A, cum laude, siapa yang A, B, B itu yang harus terima. Tapi eh, karakter lebih diperlukan karena tantangan zaman ini semakin berat, terutama untuk memahami bagaimana eh, saya ini siapa, saya mau kemana, saya untuk diri keluarga, komunitas bangsa ini apa yang harus saya kerjakan. Kalau dia bingung, dia ada kebingungan, kita nggak ngerti. Nah, untuk itu maka pertama pengenalan diri dulu. Ada di mahasiswa itu perlu mengenal dirinya. Siapapun dia, dari keluarga mana. Oh, Pak, saya dari saya nomor pertama, adik saya tiga, adik saya tujuh. Gitu. Enggak, sekarang udah jarang ya. Adik saya dua, adik saya satu. Orang tua saya mewajibkan saya begini, begitu. Oh, kamu harus cum laude, nanti lulus harus kaya. Oh, hati-hati orang tua juga di sini mas segitiga emas tadi penting. Orang tua, adik, dan para tutor, para para fasilitator tadi harus ini kan. Hati-hati karena kita sedang berhadapan dengan seseorang manusia yang sekarang eh, dunia yang berubah cepat ini, medsos yang menjadi pegangan adik-adik kita, bahkan AI yang menjadi pengganti orang tua, pengganti ustadz, pengganti para eh, apa jadi pandai ini jadi AI kalau nggak cerna tegang nggak kuat badannya bahaya. Padahal boleh lah bertargetkan jadi cum laude ya IPK-nya 4 ya 3,5 lebih atau boleh juga cuman 2,5 kita persilahkan kalau memang kuliahmu di TBB IPK-nya 2,5 asal integritas prestasi dan komitmen prestasi komitmen itu tetap dijaga. Insya Allah nanti ada tempatnya gitu. Ini maksud keempat dari sini. Mari kita lihat. Jadi yang pertama pengenalan diri. Pengenalan diri ini yang paling mudah yang diberikan juga di ITB itu dengan tes DISC. Ini pada setiap pelatihan di awal semester biasanya ada DISC ini, kemudian ada tesnya, tesnya terbuka di free test juga di internet juga ada. Kamu termasuk D atau I atau S atau C sih. Gitu. Ini penting bermanfaat untuk dia dan juga apalagi untuk keluarga nanti juga
nyambung, istrinya apa ya, suaminya misalnya D, gitu, istrinya S, ya cocok gitu. Dua-duanya D harus ngatur strategi nih, komunikasinya. Jangan sehingga tidak tidak gampang berkelahi untuk suami istri aja gitu, apalagi dalam komunitas saling mengerti. Jadi di komunitas jasa marga masih bisa dites di ISC, oke, praktikum. Siapa yang di ISE berkelompok, kenali dirimu, kamu di apa, di D, di I, atau di S, atau C, terus kenali temanmu dan bagaimana kamu ingin bahagia bersama. Kuncinya bahagia tadi. Syukurlah bahasanya gitu ya. Menjadi bahasa syukur, bahagia, syukur, dan sabar. Gitu, ya. Jadi misalnya, oke, D, kamu jadi ketua. Tapi ketua itu hanya bagian dari organisasi, tidak semuanya di tangan ketua. Kamu men, gitu. Kalau organisasi kan bisa mengingatkan demikian nih, gitu. Oke, kamu bagian PR, influencer. Iya, kamu jadi buzzer gitu. Tapi yang bahas positif dari PR-nya sebuah organisasi yang sangat positif gitu ya. Gitu. Jadi jangan berlebihan ya, sehingga menjadi gibah ya. Jadi ngomongin jelekin orang lain tidak. Influencer menunjukkan syukur sendiri, kebaikan diri, tapi tanpa menjelekan orang lain gitu ya. Oke, S tadi kamu bagian administrasi, kamu cocok, kamu diem ini, tapi rapih catatan. Jadi ketua tanpa catatan rapi nggak bisa, nggak jalan. Jadi saling memerlukan. D, I, S, C. C kamu, oh teliti kamu. Udah kamu bagian keuangan. Jadi berempat orang itu dipraktikumkan, ya, media asrama maupun di kelas itu ya, untuk bisa saling memahami dan komunikasi dalam komunitas itu. Ya, kalau tidak demikian, nggak ngerti bagaimana komunikasi, gue begini, nanti stres gitu ya. Baik, ini D, I, S, C. Kita langkah berikutnya. Nah, ini kita sampaikan sekali lagi dari teman-teman psikologi di Unpad. Terima kasih ya, Mama Kimi, almarhum dan seterusnya ya, kawan-kawan yang di psikologi Unpad. Saya terima kasih. Saya diajar bahwa behavior itu fungsi dari personality dan environment. Dari environment community di sekitar kita, sekitar mahasiswa yang baru datang di asrama itu ikat menentukan bagaimana behaviornya akan eh, dilakukannya kemudian. Ya, personality pribadi, apa dengan pribadi, keluarga, lingkungan eh, adat istiadat, suku bangsa. Tapi environment yang berikutnya di asrama yang dia baru datang ke TPB, ke ITB ini akan menentukan juga behavior berikutnya. Kalau sampai dia loncat, ya ini jadi rugi semuanya deh, gitu. Kita semua bertanggung jawab nih, para dosen, para karyawan. Pimpinan bertanggung jawab semua bagaimana bagaimana behaviornya menjadi diterima deh kalau terpaksa IPK-nya 2,75 misalnya gitu ya. Tapi syukur bisa 3,9 gitu. Tapi kita terima masih semuanya. Masing-masing ada fungsinya. Kalau udah diterima harus, nah waktu diterima itu memang harus seleksinya sangat ketat. Malah saya usulkan kalau bisa sih memang nggak boleh sekarang ya, ada tes yang lain untuk menyeleksi mahasiswa. Ya sudah diterima tes psikologi kemudian semuanya memahami situasinya. Berikutnya, nah ini lebih eh, psikologi sosial lebih lanjut. Ini sekali lagi saya dapatkan dari psikologi Unpad. Theory of Planned Behavior. The Theory of Planned Behavior ini dari Isaac Hazen, dari University of Massachusetts. Ini bersama-sama kita ingin membuat behavior bersama-sama. Baik pribadi maupun bersama-sama bisa digunakan nih. Behavior itu kita ingin behavior di asrama kayak apa sih? Kayak gitu. Maka kita punya intention bersama menuju behavior itu. Nah, pribadi-pribadi punya targetan lain, itu juga begitu. Saya punya pengen behavior begini. Maka kalau saya punya perhatian itu, kalau perhatian itu saya menyiapkan waktunya, fasilitasnya, resource yang lain untuk menuju behavior tadi. Nah, intention ini bisa dibangun kalau kemudian meyakini bahwa behavior yang akan dimaksud itu itu baik. Attitude toward the behavior, saya setuju bahwa sebaiknya akhir pekan itu olahraga ya gitu ya gitu. Jadi tidak semuanya belajar terus Senin sampai Jumat kemudian Sabtu Minggu dipakai belajar, nggak ada waktu lagi rekreasi, salah gitu kan. Maka kita mengatakan kalau Sabtu Minggu masih kerja itu artinya Senin sampai Jumat tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Upayakan bisa maksimum itu Sabtu pagi misalnya kayak gitu. Atau kalau bisa Jumat malam begadangan selesai. Sabtu dan Minggu itu bagian satu yang lain. Maka attitude buat behavior bahwa saya menuju orang yang mau olahraga pada Sabtu, Minggu, rekreasi olahraga ini, maka Senin sampai Jumat selesai kuliah saya, urusan tugas saya, dan seterusnya. Subjektif dong, saya mencari teman-teman yang memang terbiasa
polanya seperti itu. Nah, saya juga lagi belajar nih olahraga. Maafkan kakek juga masih suka salah. Subjektif no, norma subjektif yang dimiliki sebuah komunitas gitu. Misalnya tadi, wah itu behaviornya ngerokok ya, kalau nggak suka ngerokok jangan deket-deket dia, jauhi dia. Tapi untuk belajar, kalau dia pintar kok, ya pas lagi pintar belajar. Tapi kalau pas lagi merokok jauhi, gitu ya. Nah, jadi kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak ngerokok, orang-orang yang suka ikut olahraga, rekreasi pada Sabtu, Minggu. Bisa jadi orangnya lain-lain, nggak masalah. Gitu. Nah, kemudian ada bersih behavior control. Kita juga mengontrol diri kita, minta juga ke teman kita mengontrol kita. Kalau nggak bisa dikontrol, pikiran sendiri, overthinking, ya udah berlebihan. Istilahnya kemudian, ini teori ini kemudian bisa mengatakan behavior pribadi, behavior komunitas, untuk menuju behavior bersama. Setelah behavior bersama, apa? Menjadi community behavior. Inilah community behavior yang kita bentuk seperti apa. Ini menjadi sangat penting sekali tinggal di asrama, karena rutinitas ya, harian, sepekan, kegiatan sepekan, itu didesain sedemikian sehingga sehat, lulus. Tadi dalam hal ini itu misalnya asrama ITB, lulus TBB dengan IPK terbaik sesuai kondisi situasi masing-masing. Yang bisa kumlot kumlot, nggak bisa kumlot 275 nggak apa-apa, asal bebas TBB, kemudian bisa masuk ke departemen dan seteruskan menikmati indahnya perjuangan, memahami karakter yang dia akan bentuk, memahami anti korupsi, memahami. Kebetulan saya ikut mengajar pendidikan anti korupsi, ya, saya dari teknik sipil, pernah di kontraktor, keluar ya cuma kuat 2 tahun, kemudian di eh, nunim konsultan sambil jadi dosen, ternyata ketika ngurus tender harus nyogok. Oh, udah sekali itu saya ya Allah gitu. Ini jangan ada korupsi, rugi dunia akhirat. Di sendiri juga nggak bahagia dan akhirat masuk neraka kan mengerikan sekali. Jadi setelah maka komunitas tadi punya plan behavior yang bagus, transparan integritas seperti di presentasi saya yang pertama itu dijaga dengan komunitas, dan kemudian lulus bahagia. Nah, segera lulus, segera nikah. Ini guyonnya sana. Lah itu iya harus berani. Kalau nggak berani gimana latihan tanggung jawaban gitu. Jadi ada karakter-karakter yang perlu kita bangun. Baik, ini teori plan behavior dan kemudian berikutnya ke komunitas dan organisasi. Organizational behavior. Nah, mulai mengenal organisasi di Indonesia kayak apa sih? Ada Kementerian Kepresidenan, ada DPR, ada MPR, ada gubernur, bupati. Ini perlu dipahami. Ada perguruan tinggi, ada rektor, wakil rektor, ada dekan, ada kaprodi. Masing-masing tugasnya apa sih? Ini saya belum melengkapi dengan baik di sini, tapi saya ingin bicara organisasi behavior ini, organisasi tingkah laku, itu ngelihat realita organisasi seperti apa. Dan kita menuju setelah komunitas tadi, bersama dengan komunitas, kita belajar tentang organizational behavior. Yang saya tangkap sehingga ini, masing-masing organisasi itu mencoba pengen aman dengan dirinya. Perencanaan ketat begini, laporannya harus begitu, 100% harus sama dengan perencanaan. Ya nggak ada kalau 100% sama persis gitu kan. Ya, lucunya gitu kalau kami di asrama gitu ya. Perencanaannya begini gitu. Terus ada pohon roboh menimpa tembok gitu. Kan kita nggak merencanakan loh. Lu kan mestinya orang pintar bisa. Iya, tetapi probabilitas itu kan nggak mungkin bisa dipahami semuanya. Maka kami menggunakan dana abadi dosen dengan sistem bagaimana ya nanti bisa dilaporkan untuk di reimburse atau digunakan untuk mengajukan 3 bulan kemudian. Gitu ya. Tuh kan. Tetapi untuk beberapa yang penting ada 1 day service, 1 week service. Kalau tadi 3 bulan service ya, itu memerlukan perubahan perencanaan. Ya triwulan tadi kan, triwulan 1, 2, 3, 4. Terus nanti diajukan setuju baru 3 bulan. Tapi nggak mungkin kan, kalau pohon roboh ngalangin jalan, udah menunggu 3 bulan gitu. Harus hari itu 1 day service gitu. Nah, terus apa? 1 week service harus selesai gitu. Ada contoh praktis yang saya ini kan teman-teman. Jadi nyambung ketika ada sisa gempa di ruang rapat yang digunakan LWRAM rapat itu, keramiknya meletus gitu ya, naik-naik gitu. Pak Agung bisa bantu ini selesaikan? Bisa Pak, 1 2 hari selesai gitu. Kenapa? Di asrama punya arsitek, punya tukang-tukang yang tidak hanya outsourcing tapi menjadi PKWT. Ya. Kemudian kami yang tadi saya sampaikan tadi, kalau tadi ada gedung yang dipelihara oleh
kontraktor lain 200 juta, 4 gunung 800 juta, saya bagi jadi dua, 400 juta beli keramik, beli semen, beli cat yang namanya relatif disamakan, sehingga kami punya cadangan keramik, semen, cat, gitu kan. Nah, arsiteknya ada, tukangnya ada, datang hari itu pagi, sore proseskan, atau besok pagi selesai, gitu. Itu keramik di kantor WRAM, bukan kantor, di ruang rapat Dirdik ya waktu itu, gitu. Selesai, gitu. Jadi sederhana, gitu. Gitu. Tapi kalau kita pengen gampang, tapi jadi sulit, gitu. Udah ditenderkan, tenderkan. Tapi begitu tender kan si kontraktor terikat hanya pekerjaan itu. Tapi kalau sementara kita asrama kita kerjakan sendiri dengan mamang-mamang PKWT, mamang tukang ngepel, tapi dia bisa nyemen, dia bisa pembesian, itu jadi lancar. Itu pekerjaan jadi ringkas, gudang ada tanpa harus belanja baru pada hari itu, pada 3 bulan itu, sehingga semuanya very very simple. Allah Akbar. Jadi contoh yang lain suatu ketika submersible 10 di asrama mati. Pada waktu itu hari Kamis atau Jumat, kemudian hari Sabtu atau Jumat atau Sabtu ada wisuda. Pak, ya, telepon ke Dep Logistik, ya Anda minta approval dari perencanaan atau dari keuangan bahwa Anda akan beli submersible 10 harganya belasan juta. Lakukan proses tender, Anda tanggung jawab. Oke, saya ketua asrama tanggung jawab. Saya suruh Mamang bawa submersible PAM itu ke ke Sunaraja, ya itu pilih 3 toko, potret tokonya, tanyakan harganya berapa, gimana after sale service-nya, servisnya gitu. Saya yang menentukan, Mang, oke, saya transfer uangnya ke ATM Mama, beli gitu. Itu 1 hari selesai, 1 2 hari selesai. Tapi memang kemudian permintaan dari logistik, dari perencanaan, itu Senin sudah di meja saya, bonnya, foto-fotonya, pembangunannya. Clear, asal trust integritas, maka tidak ada korupsi yang saling percaya pekerjaan terselesaikan dengan cepat. Ini perilaku komuniti tadi, kemudian ke organisasi tadi, ada logistik, organisasi logistik, direktur logistik, direktur perencanaan, direktur keuangan, menerima semua karena sebenarnya belum ditelepon, Pak saya gini, 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 oke lakukan. Nah, ada asrama percaya, nah percayaan itu penting, trust, integritas. Kalau asrama dipercaya. Oleh karena saya izin, asrama ini dikelola oleh UPT Asrama, yang menggabungkan antara sarana prasarana dengan pembinaan mahasiswa, karena mahasiswa akan melihat bahwa anggaran 3,5 miliar dari 5 miliar pemasukan tadi, itu RKA-nya seperti apa. Dan kalau dia bisa menghemat sampah dikelola oleh mahasiswa, kemudian jual sampahnya menjadi uang, kemudian mamang-mamang yang ngurusin sampah bisa juga nyemen, bisa juga pembesian, karena kita kontrak PKWT kita memilih gitu, maka menjadi mamang-mamang PKWT eh, multi purpose, multiguna. Ya, jadi kita PKWT mamang-mamang multiguna kontrak untuk personal. Jadi konsekuensinya yang bahagia bersama, jadi bisa piknik bersama, piknik ke Pangandaran, CWD, ini bersama-sama bahagia bersama, ngerti tujuan saya. Uangnya segini, tahu semuanya, transparan. Inilah organisasi tadi akan terbentuk dengan lebih baik karena community behavior sudah terbina dengan baik dan tahu maksud tujuan dan transparan, ngerti. Semua uang mahasiswa langsung masuk ke ITB, mengambil uang RKA dengan ini 3 bulanan, 5 juta jadi 25 juta dari petikasnya. Tetapi ada kalanya darurat bisa dilakukan eh, manajemen darurat asal trust dan integritas. Ini berubahnya ke organisasi tadi dari community ke behavior. Jadi transparan kontroversi menjadi penting sekali untuk dilakukan. Baik ya, ini diperdalam nanti itu bisa bicara waktu lain. Tapi seperti ini, kita teruskan ke organizational behavior. Nah, kita sadarkan bahwa organisasi itu PR yang berat, ya. Itu digunakan oleh Amerika, negara-negara yang maju menggunakan organizational behavior dari buku ini, ya. Nah, sehingga Amerika yang sudah keteteran itu tetap leading di atas ya, karena menerapkan tetap organizational behavior-nya, keputusan begitu gitu, tapi ya kadang-kadang nyebelin negara-negara lain gitu kan. Gitu ya. Itu nggak bisa kita diskusi tentang itu di jauh, tapi kita diskusi lagi lain. Organisasi behavior itu secara ilmiah juga harus dipraktekkan. Ilmiahnya jadi seperti apa sih? Gitu ya. Memang tetap harus bahagia ya, manusia seluruh bumi itu bahagia, bukan Amerika sendiri gitu ya, bukan Indonesia sendiri, tapi bersama-sama manusia di seluruh bumi ini bahagia ya, kita peradaban bahagia.
luar biasa. Ini PNI menjadi susah sekali ya. Ya tapi justru ini memang harus ke sana agar community jelas senyumnya senyum betul gitu. Orang mau bergabung dalam grup itu masuk asrama itu gimana? Karena ingin sukses dan seterusnya. Dan seterusnya. Tujuan prestasi, kekuasaan, afiliasi, penghargaan diri dan seterusnya. Baik, jadi senyum. Nah, orang yang baru datang dari seluruh pulau, dari seluruh perilaku, seluruh agama, ras, masih nggak karuan, membentuk ter, komunitas. Ini kemudian oke, storming yang kedua lebih teratur. Oh, dipimpin oleh satu. Ini state-state-nya ya, state dalam sebuah eh, pembentukan grup gitu. Pre-state satu, state satu, state 2, pre-state ada, state satu forming, state 2 storming, state 3 norming, normalnya begini, ngikutin aturan kuat gitu. Nah, sehingga performing, ya, performing jadi dipecah-pecah tanggung jawab tadi, sehingga banyak yang bisa kerja bersama, tanpa tanggung jawabnya dan bersama-sama, lebih lagi ini menjadi a journey. Jadi kalau seperti Australia, itu negeri seribu denda, itu apa? Sampah, ini denda salah ini ngerokok denda, salah ngeludah denda gitu kan. Tapi kalau di Jepang sudah seperti journaling kayak gini, sampah itu udah jadi seni gitu sehingga kita lihat orang-orang Jepang itu di pertandingan sepak bola internasional juga ada beresin sampah gitu. Sehingga Jepang itu urusan sampah menjadi nasional urusan nasional. Nah, kita masih utrek-utrekan gitu kan. Ya, angkat dia sampah ini ke seluruh jenis manusia apapun sepakat kalau sampah itu lebih baik dikelola dengan baik sehingga bersih lingkungannya, kamarnya, lantainya di gedung-gedung satu gedung bersih enak gitu. Gitu ya. Allah Akbar ya gitu ini. Baik, ini untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga para dosen muda untuk meneruskan ini silakan kalau nanti akan diperjalan di ini kan lagi. Baik, nah contoh implementasinya seperti apa dalam latihan grup mahasiswa di asrama maupun di eh, kelas itu ya. Ini selintas yang ada di sini. Ini contoh yang saya ini kan di kelas ya. Jadi juga di asrama nggak ada beda lah ya. Misalnya grup 4 orang tadi, yang D jadi direkturnya, yang S, yang I influence menjadi wakil direktur bidang SDM, yang S wakil direktur bidang perencanaan, administrasi teknik, yang C jadi wakil direktur keuangan. Jadi betul praktek tidak semuanya harus jadi direktur, janganlah, nggak ada. Jadi direktur ini semuanya jadi satu, saling membantu sehingga mereka satu kelompok masih akan paham bagaimana DISC itu, bagaimana bentuk komunitas behavior, bagaimana membuat organizational behavior. Kalau dalam di praktis di sungai misalnya aja ada sungai di provinsi A, B, C, D, sungai di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu ini beda, adat istiadat di sungai itu seperti apa. Dari situlah kemudian eh, masing-masing menggali itu kan dan dalam kelompoknya mendiskusikan perbedaan masing-masing, makin mengenal di situ, gitu dan seterusnya ya. Jadi itu. Baik, nah ini teorinya sana, contoh implementasinya ini agak advance yang berikutnya ini, tapi kita lihat ya. Ini contoh bagaimana aplikasi teori of planned behavior untuk eh, ya, petani memahami bagaimana satu petani itu ya ini memang agak berbeda ini S2 ini, tapi saya ingin sampaikan contoh di sini bagaimana teori plan BPD saya pakai untuk membimbing mahasiswa untuk MPSDA ya di KKTSA untuk memahami bahwa optimal approach itu harus dari beberapa sisi dalam hal ini sisi dari organization regulation regulation dari atas dan juga dari bawah. Dari bawah ini individual social participation, sedangkan dari atas itu organization regulator dan regulation. Jadi dari atas dan bawah ketemu di optimal approach. Barulah kemudian ada bagaimana pertanian tadi menghasilkan yang terbaik. Itulah kurang lebih. Jadi ya contohnya kayak gini kalau ini petani lagi eh, tanam padi, udah keluar padinya, dari atasnya ngimpor beras. Salah. Ya, jadi ya harus bawah dan atas bersama-sama untuk kebahagiaan lagi-lagi kebahagiaan tadi. Petani bahagia, atasnya juga bisa eh, swasembada pangan, dan seterusnya. Ya, jadi Masya Allah ya. Jadi organik teori plant behavior, kemudian ke community, ini organisasi behavior itu akan
menentukan dari mahasiswa latihan sampai dengan praktek di lapangan. Begitu, contoh implementasi yang di asrama. Dan di sini ada living learning community, pendidikan karakter, pembinaan integritas, pembinaan karakter anti korupsi, ya, pengelolaan sampah, hemat dan konservasi air dan energi, rainwater harvesting. Dengan komunitas, kita pasang rainwater harvesting di asrama agar ngerti bahwa eh, asrama pernah jadi kekurangan air tadi bulan Juli, Agustus, September. Nah, gimana itunya? Rainwater harvesting sebagai tata cara latihan untuk tahu permasalahan ya, siklus hidrologi dan bagaimana hemat air dan bagaimana mencegah banjir juga ya, kita lihat di pembinaan asrama dan seterusnya. Ini mungkin terlalu detail. Mahasiswa disiapkan untuk 25 tahun ke depan, ya. Mahasiswa sebagai komunitas yang berani melatih diri untuk berintegritas, hemat, berkorban, memfasilitasi dan seterusnya, ya. Belajar ke mana? Singapura yang paling dekat. Nah, gitu. Jadi ketika kita contohnya perlu ada, dari mahasiswa itu yang walaupun bidik misi, itu kita dorong siapa yang akan ikut ke Singapura tahun depan, gitu. Nabung mulai sekarang. Masuk karyawan waktu itu ada. Jadi luar biasa karena tadi kita hemat, kita transfer ini apa kemauan kita semuanya, dan kemudian mahasiswa yang mau ikut ke Singapura bisa nabung duluan dan nanti bisa minjem dana abadi dari dosen dan tadi di sahur berikutnya tidak pakai dana asrama yang masuk ke dalam anggaran resmi. Enggak, ini dana abadi dosen yang tadi saling minjemin tadi untuk bangun eh, minjemi bangun eh, submersible flow tadi dan kemudian eh, di reimburse. Nah, itu jadi dana abadi asrama yang dimiliki oleh dosen. Jadi siapa mahasiswa yang mau, silakan gitu. Pinjem ini dulu, tapi kemudian dicicil dari honornya, dari eh, uang sakunya lah gitu. Karyawan juga gitu. Gitu. Sehingga sudah 3-4 kali asrama tur edukasi ke Singapura, Malaysia. Lebih bagus lagi kemudian bekerjasama dengan Malaysia. Malaysia yang datang ke sini silakan ya tidur di asrama dengan izin pimpinan tentunya. Kemudian kita ke sana diberikan tinggal di asrama dan transport bis selama 1 minggu. Wah, keren. Jadi bisnya aja kira kita ke Malaysia, ke Singapura dari pagi ke pagi ya tidurnya di jalan gitu. Karena di hotel di Malaysia kan mahal. Nah itu sehingga mahasiswa pun yang bidik misi bisa keluar negeri latihan bikin paspor. Ternyata keluar negeri itu mudah. Nah ternyata bisa bikin cari sekolah lagi. Wah keren lah ini. Jadi intinya memang kemudian transparan accountable fairness, kemudian anggaran terbuka, keinginan kita bersama untuk bahagia seperti apa, visi misi ke depan menyiapkan generasi muda ini dalam pemimpin bangsa masa depan. Jadi ada kawan-kawan yang mendengar ini, silakan nanti bisa memberikan masukan sebaiknya bagaimana gitu ya. Baik, kurang lebih itu. Jadi musyawarah. Jadi memfasilitasi mereka yang nomor 4, memahami permasalahan real bangsa apa adanya, mensimulasi dalam komunitas mereka dengan latihan, dengan musyawarah untuk membuat kebijakan, aturan, merevisi antar mereka di miniatur Indonesia di asrama mereka ya. Oke. Oke, berikutnya. Nah, ini kemudian kita membangun rainwater harvesting di asrama sebagai simulasi. Kalau tadi sampah udah, ini air juga dihemat. Seberapapun banyak air kalau bocor tidak dihemat ya susah gitu. Suatu ketika pernah ada air di atasnya lupa nutup, jadi dia lantai atas, lantai bawahnya ada yang kena buku pinjaman dari perpustakaan sampai basah, rusak. Nah, ini tanggung jawab. Kayak gitu sih, bagaimana semuanya care. Keran kalau rusak harus diganti. Kalau lupa nutup, udah jelas itu salah. Lebih lagi ini ada rainwater harvesting. Saya di bidang KKT sumber air untuk praktikum ini senang sekali kemudian bisa praktek dengan sorry, adik-adik mahasiswa dan tugas akhir S1, S2. Jadi ini talang dibatasi sini, masuk ke rainwater harvesting, masuk ke sumber resapan. Nah, ini sumber resapannya di sini sama saja. Ini dijelaskan, dites dulu mahasiswa sebelum dijelaskan, dites dulu mahasiswa, tahu nggak kamu rainwater harvesting, apa hubungannya dengan penghematan air, apa hubungannya dengan banjir di bawah. Kita tinggal di Sangkur ya, jadi tes di ITB, tapi kalau banjir ini di Kopo sana. Ya. Ya, mereka kalau kita semua rumah itu punya rainwater harvesting, satu rumah 1 kubik ya, 1.000 rumah 1.000 kubik gitu. Nah, selama bisa sekian kubik atau dan seterusnya bikin situ, bikin kolam resapan.
bahkan lebih banyak lagi, maka tidak perlu terjadi banjir di bawah. Edukasi ini diperlukan, rainwater harvesting, untuk public education, kayak kebutuhan air, karena air juga transport dan sebagainya. Kita masih coba kita sampai berhasil berhasil beli mobil untuk asrama saat itu karena hemat gitu ya. Gimana untuk asisten yang ini, kita ada mobil tuh berangkat kampus jam sekian, siapa ikut, kayak gini daftar dulu gantian dan seterusnya. Jadi indah hidup ini kalau kita konsentrasi pada kebahagiaan bersama. Ya, terus ini rainwater harvesting di asrama Kitang Pananjung. Nah, ini di Sangkuriang, kita pikir rainwater Sangkuriang. Bagaimana? Ya, ini penelitian, saya sebagai dosen peneliti diajukan jadi penelitian dan praktekkan di asrama. Yang tadi eh, dites dulu teori plan behavior sebelum diuraikan, dan setelah diuraikan bahwa pendidikan itu, public education menjadi penting karena memahami yang masuk mahasiswa itu tes, post tesnya menjadi lebih bagus setelah diedukasi. Demikian juga ini di Sangkuriang ya, sistem rainwater harvesting di asrama Sangkuriang ITB. Ini contohnya gini, ini bagaimana? Ini untuk nyuci motor, nyiram taman, itu cukup dengan air air hujan yang ini. Kalau mobilnya BMW nggak boleh, boleh. Kalau bebek merah warnanya BMW boleh lah, motor ya, motor gitu. Sehingga air tidak harus ngambil air pump. Air pump sayang, biarlah masyarakat yang lain. Ya itu kita semua memerlukan, itu dihemat situ. Sehingga ini penelitian S2, Mbak ini S2, dan kemudian dipraktekkan dengan adik-adik S1 di asrama ini Kitang Panajung ini ya. Oke. Terus, ya, ya, oke. Baik, teman-teman semuanya, penutupnya selamat menikmati indahnya perjuangan. Ini ketika kami ke Jatiluhur dengan mahasiswa MPSDA. Ya, ini dengan adik-adik TPSDA di kampus situ Jatinangor. Ya, keren sekali Jatinangor ini. Bersyukurlah Anda di Jatinangor punya situ, ya, punya situ dan eh, masalah ya, bukan bermanfaat untuk diri sendiri, untuk kampus, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sekitarnya karena tinggi muka air bawah juga, air tanah juga akan lebih tinggi sehingga yang sumur dangkal, pompa dangkal itu bisa nyedot air di daerahnya dekat-dekat di kampus ITB. Lebih lagi syukur ya, ITB bisa mencukupi dirinya sendiri, tapi sekaligus bisa nyuplai lingkungan sekitarnya. Saya sedikit out of the box. Misalnya transportasi nih, ITB bikin eh, monorail dari Ganesha ke Jatinangor. As mahasiswa, dosen bisa menggunakan itu, masyarakat bisa ikut-ikutan juga. Jadi dari perguruan tinggi untuk Indonesia, dari asrama untuk Indonesia, ini keren nian gitu ya, luar biasa. Jadi, nah itulah maka saya ingin ide ini soalnya diekspor ke perguruan tinggi yang lain. Maka waktu itu ngundang Bapak Menko Hukam, ya, Menko Polhukam Pak Mahfud saat itu untuk ini, tapi kemudian ternyata akhir waktu saya bertugas. Nah, itu saya berharap masih bisa diteruskan oleh kawan-kawan yang sedang bertugas bahwa pendidikan karakter ini menjadi pegangan utama deh ya untuk bangsa ini. Ya, ya, kasihan itu kalau adik-adik kita tidak memahaminya dan kemudian waktu mimpin gagap karena tidak ngerti karakter yang mana gitu ya. Kalau pengen menang, menang sendiri, yang penting gua menang. Nah, ini hati-hati, ITB juga lebih bahaya ini. Karena ITB-nya egonya sangat tinggi, ya, individualisnya sangat tinggi, tapi tidak mengenali di komunitas, itu bahaya. Nah, kalau jadi pemimpin bisa sangat bahaya juga, karena hanya mementingkan diri sendiri, kelompoknya, dan lupa pada tujuan yang utama itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kadang lupa dirinya dulu-dulu orang sederhana, orang bidik misi. Gitu. Jadi saya juga ingat karena saya dulu dapat super semar, ya, maka ini balas jasa saya kepada adik-adik bidik misi totalitas kayak gitu ya. Melebihi. Jadi kebahagiaan itu di sini. Jadi saya senang dengan menyampaikan hal seperti ini, diskusi dengan mahasiswa. Senang, senang itu udah susah dinilai itu. Ya, bukan sekedar proyek ya. Saya berhenti proyek kan harus itu, dan saya menikmati indahnya perjuangan dengan rekan-rekan mahasiswa. Begitu. Nah, inilah yang akhirnya saling menyenangkan. Adik-adik mahasiswa itu memberikan bunga, gitu kan? Itu yang keren itu. Jadi ini asrama, eh, program pengembangan karakter, rekan asisten yang pakai seragam itu, ini ingat itu. Nah, terima kasih sekali lagi ini Kang Tarlani, ya. Di sini Kang Heri, ini Teh Esti, Teh Yanti, di sebelah mana Teh Yanti yang ngumpet gitu. Kang Arsat, Kang Hakiki, siapa lagi yang lain-lain ya. Saya terima kasih ini rekaman ini, itu untuk Anda semuanya juga ya.
gitu. Jadi dari asrama untuk Indonesia udah ada, nanti bisa berlanjut lagi. Saya sudah nggak ada, masih dapat kiriman amal soleh dari kalian semua, dan para pimpinan memahami pentingnya pendidikan karakter melalui komunitas behavior, melalui organizational behavior, dan menyiapkan diri jadi pemimpin masa depan bangsa. Demikian kalau lebihnya, sampai jumpa di waktu lain. Kita kembali lagi. Ya, tadi konsep pimpinan komunitas dengan partisipasi dan kelompok dinamik oleh saya Agung Wiono dari Purna Bakti KK Teknik Sumber Air FTSL ITB Desember 2024. Mohon maaf kalau lebihnya, kalau ada salah itu dari saya. Mohon saya dikoreksi di something hello melalui WhatsApp atau melalui email, dan insya Allah mari kita terus berjuang bersama, menikmati indahnya perjuangan ini, menyiapkan diri kembali kepada Allah dan membangun bangsa ini melalui generasi muda dari komunitas, dari asrama, dari kampus, dari ITB untuk Indonesia. Demikian kurangnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Ya, ya, saya masih pakai baju ini. Ini baju ITB yang keren ya, yang dulu berisi semua gambaran tanam-tanaman di ITB disatukan oleh bapak-bapak dari seni rupa. Seni itu keren itu. Seni ini itu menjadi bahwa kita bergerak bersama dari ITB untuk Indonesia. Demikian, saya tutup ya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Maaf lahir batin. Robbana belana minas solihin. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.